Karena saya memutuskan ini kantor dan rumah alhamdulillah sudah kita huni selama kurang lebih ya hampir 3 tahun, 2 tahun berjalan begitu, dan sudah terlihat lah begitu. Kantor apalagi ya, catnya itu sangat kusam dari eksteriornya. Kalau kita lihat di video before-nya ya, wah itu tuh karena panas, hujan, langsung terlihat di 1,5 tahun tuh udah langsung kusam warna catnya. Kalau yang rumah itu sebenarnya dia tidak langsung menghitam atau kusam, tapi ada beberapa titik yang dia lembab, sehingga saya memutuskan untuk kayaknya inilah saatnya dicat sama tukang cat Indonesia. Kalau di bagian kantor eksteriornya lumayan parah ya, karena mulai dari kena panas, retak-retak juga. Ada beberapa yang di karpot, di sebelahnya itu kan celah untuk jalan atau gudang. Nah di situ yang paling lama saya lihat dikerjakan sama tukang cat Indonesia, karena sudah didempul, digosok lagi, ada lagi keluar sumber air. Saya bilang memang sumber air dekat, iya sih, tapi jangan juga digosok lagi, keluar lagi, sehingga lumayan ekstra treatment yang dibikin oleh tukang cat Indonesia di situ. Tapi alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Halo, nama saya Fuad. Saya adalah owner tukang cat Indonesia. Kendala yang paling sulit untuk area fasad ya, karena kita menggunakan rope access, jadi tidak ada media bambu atau scaffolding karena kita ngejar cepat, jadi kita pakai rope access. Jadi kendalanya sudah bisa teratasi. Yang kedua, ada beberapa area spot dinding yang memang ternyata setelah kita coba tutup, airnya tetap keluar. Kemungkinan besar ada faktor lain dari sisi bangunan atau dari segi sipil. Kalau bicara spot paling mengganggu itu cuman ada di semua sih. Banyak, karena mulai dari pertama saya sama Mimong itu iseng-iseng waktu itu mencoba tutorial dari ya sosmed lah untuk kamprot begitu, isi pasir, isi semen, tes jatuh lagi. Jadi treatmentnya kita salah, sehingga kalian bisa lihat before-nya seperti apa. Itu hasil karya kami. Tapi pada saat disentuh oleh tangan dingin dari tim tukang cat Indonesia, buktinya di belakang tuh, wah keren sekali. Dia itu ala-ala tekstur kasar, tapi kalau misalkan punggung nempel tanpa baju itu tidak tergores, karena dia itu rata, cuman terlihat kasar, rata tapi kasar. Gimana sih? Itulah dia. Nah, safety-nya kayak seperti apa nih? Sebelumnya saya kenalan dulu. Mas namanya siapa? Warok. Mas Waro, ini apakah sudah standar saya seperti ini? Oh, sudah. Sudah. Tapi kan Mas Waro ada begini-begininya. Oke, ini saya sudah Kita siapkan. Ini skena pembangunan banget ini ya. Skena pembangunan banget ini ya. Ini kita pakai harness dulu. Namanya body harness. Ini namanya body harness. Oke. Betul. Ini masuk kaki dulu ya? Kepala dulu juga boleh. Oh gitu? Aduh, Mas Waro. Saya agak percaya apapun dibilang, karena saya tidak tahu kan. Siap. Seperti ini? Betul. Oke. Kaki kiri masuk. Kaki kiri masuk. Masuk sini. Oh, masuk ke sini. Saya tidak perlu ke wahana untuk mencoba seperti ini. Cukup di kantor sendiri aja. Oke. Nah, ini dia. Standar seperti ini ya. Doakan saya teman-teman. Ini namanya apa? Ini backup. Backup. Jadi nanti kita akan pakai 2 tali. Oke. 1 tali utama dan 1 cadangan. Gitu. Oke. Satu cadangannya untuk apa itu dia? Jadi kalau tali utamanya mengalami gagal fungsi, masih ada cadangannya. Oh gitu. Sempat tuh diganti tuh. Oke, kita simulasi dulu guys sebelum kita ke atas. Oke, seperti apa Mas Waro? Jadi kan ada 2 tali. Tali ini kan namanya tali karmantel. Karmantel. Ya. Jadi kekuatan maksimalnya ini 2 ton. Untuk putusnya butuh 2 ton. Butuh 2 ton Ya. untuk putusnya. Nah, jadi akan ada 2 tali, 1 tali utama dan 1 tali cadangan. Oke. Oke. Nanti alat untuk naik namanya askender. Askender. Itu yang seperti ini. Yang tadi ini. Ini namanya askender. Ini untuk Oh, naik. yang ininya. Ini untuk naik. Ya, ini hand askender untuk Hand tangan, askender. yang ini untuk dada. Ada 2. Wow. Oke. Untuk naik. Iya. Kemudian
untuk turun namanya deskender. Askender dan deskender. Iya, yang ini. Oh, Sini ada juga. Ini. Nah, ini deskender namanya. Nanti dipasang di sini ya. gitu. Nah, Ini untuk fungsinya turun. untuk turun. Oke, yang tadi ini askender naik, ini turun guys. Betul. Ini perbedaannya dari segi ininya ukurannya, ini tangan bisa masuk, ini tangan kejepit. Enggak, enggak, ini maksudnya, ini kan dipegang kan gini-gini kan. Saat Nanti untuk turunnya. tuas gini narik. Jadi Oh, ini nanti tuasnya pasangnya gini. seperti ini. Ini. Oke. Nanti saya akan pasangin di atas. Ada simpul-simpulnya juga, nggak sembarang guys, nggak sembarang. Ini. Jadi nanti bisa dibebanin. Wah, Oh enak, ngasuh anak gitu. kecil ya? Ya. Saya boleh ini nggak? Boleh coba dibebanin. Adepnya ke sana, Harus ke sana. agak lurus sama ini aja. Nah, Gini, ya, gitu. bang, ini aman bang. Aman, aman. Aman. Harusnya sih masih di bawah sini udah terasa deg-degannya guys. Bagaimana kalau di atasnya? Jadi pengerjaan kita seperti apa nih? Pas turun ke sini, apakah kita amplas-amplas begitu? Yang untuk pekerjaan pertama itu Oke. biasanya kita adalah perbaikan struktur. Perbaikan Jadi struktur. seperti apa kalau kita menemukan retak-retak rambut seperti ini, Oke, ini. yang lebih kecil atau lebih besar, Iya. itu kita tambal ulang. Wah, ini udah bukan retak rambut lagi ya. Setelah tambal ulang nanti kita haluskan, kemudian naik base coat pertama, Base coat. primer, Itu dasar pertama. cat dasar. Oke, cat dasar. Tapi sebelum cat dasar ada namanya itu Perbaikan struktur. Perbaikan struktur retak-retak rambut. Itu yang mungkin saya bisa lakukan hari ini. Gitu. Oke. Posisi ini sudah terpasang. Nah, aman. Ini tadi Itu deskender namanya. skendernya. Oh, dibalik ya? Ya. Ini memang harus sesuai standar juga teman-teman belinya. Jangan beli yang Semua peralatan yang kita pakai dari tukang cat Indonesia itu Iya. standarnya internasional. standar internasional ya. Jadi untuk keamanan kita jamin pasti aman. Amin. Aman, amin. Oke. Oke. Nah itu nanti posisi tangannya Ya. seperti ini kalau udah di bawah. Tuh. Nah kayak gini. Terus tangan kirinya nanti ini kan ada tuas, Ya. ditarik pelan-pelan gini, turun gitu. Bagaimana saya tahu bilang itu pelan? Bagaimana caranya saya tahu Jadi kalau nanti- itu akan pelan? Posisi tangan kirinya Ya. itu kan narik gini, Ya. narik tuasnya kayak gini. Mm-mm. Ketika dia kebeban, dia kan Oh, ketahan. ya betul tahan gini. Sehingga Terus dilepasin dikit-dikit, dikit. Dikit-dikit aja. Yang tangan kanan nahan. Nahan. Set. Nah, gitu. Harusnya saya pegang sarung tangan. Oh ya. iya, udah saya siapkan. Oh, udah siap kan itu dia. Secara standarnya ini sudah terpasang semua ini. Sudah terpasang. Saya tinggal turun nih. Backupnya sudah terpasang, deskendernya sudah terpasang. Oke, Mas. Oke, siap. Kalau begitu, Oke, ajarkan saya. siap. Siap. Oke, ini saya turun seperti ini. Ya. Nah, betul. Nah, turun begini. Turun begitu. Ya. Terus. Nah, ntar dulu. Tadi yang saya harus pencet tuasnya ini ya. Ya, nanti Set dikit-dikit det betul, gitu. betul. Kalau mau naiknya, nanti naiknya enggak usah naik ya? nggak usah naik. Turun Kita aja ya? Dari bawah aja nanti Iya, kita coba naik. Kenapa mesti naik lagi? Iya. Naiknya lewat tangga aja nanti. Iya benar. Kalau kita naik kan agak berat lagi ya, gitu kan? Oke. Oke. Ini otomatis kunci, jadi nggak usah diberikan nggak apa-apa. Gitu? Jadi posisi nanti gantung dulu aja, nanti baru perlahan turun. Iya, siap. Tarik dikit pelan-pelan. Oh, enak. Bisa. Hop, hop. Sambil dikit-dikit turunin yang ini. Turunin yang Turunin yang ini, tarik yang tali kecil aja. tarik kecilnya ditarik lagi ini. Betul. Oke, seperti ini guys. Wih, sudah Set. standar ini ya. Dan. Tinggal dobrak Oh, iya. Tinggal hup kaca dang. Teman-teman, nih respect kepada seluruh tukang di seluruh dunia. Nih, safety banget. Tangan kita di sini terus turun. Nah, Oke. Tuh kita tarik lagi turun. Set. Tarik lagi turun. Oke.
Kakinya agak dorong ke belakang aja Bang Arif biar rileks. Nah, gitu kan. Enak kan? Oh iya ya. Kan? Tadi paha berat banget. Tadi paha berat banget. Oke, sekarang kita kerja. Oh, di sini ada retak-retaknya nih. Wow. Ini tarik turun lagi. Wah, di sini nih guys. Banyak sekali nih seperti ini yang retak-retak rambut ini. Ini yang kadang di kantor bocor ya. Masuk. Udah, cukup. Oh, di sini juga. Banyaknya. Ini juga. Ini sudah berapa kali double ini ya, guys? Karena ketika hujan deras, silin-silinnya ini retak dan airnya masuk. Jadi kemarin terakhir tuh ini di double kayak apa ya, pelapis kayak gitu. Turun. Belum apa-apa, udah istirahat. Mantap. Bang, buka dulu bang. Mau minum. Mual. Seru banget. Respect. Karena bisa berjam-jam di atas ya. Buat kru-kru yang sudah profesional, tim-tim yang sudah profesional. Tapi saya tidak sanggup. Segitu aja. Terima kasih ilmunya Mas. Siap. Sekarang proses pengecetan pagar bersama Bapak Bos di sini. Atas nama siapa Pak? Saya Fuad dari Tukang Cat Indonesia. Itu ya, buat Mas Fuad ini tolong ajarkan saya bagaimana proses mencat pagar ini. Oke. Karena saya sudah lengkap ini, ya kan? Wih, keren banget. Lengkap ini, tinggal pakai seperti ini juga. Dan catnya sudah pasti pakai belt. Pakai belkot. Pakai belkot. Untuk besi-besinya dia pakai belkot ya. Jadi, Ya. ini kan kita disupport full pakai belkot ya, Bang Ya. Arif. Jadi ini belkot ini nggak diragukan lagi untuk kualitasnya. Ya. Jadi pagar ini kan harus kita cat dulu pakai namanya primer. Jadi ada 3 step nanti Ya. untuk primer surfacer sebelum naik ke base coat warna ya. dan setelah base coat nanti ke clear coat. Clear Jadi coat. tahapan ini nanti ada 3 tahap. Nanti kalau Bang Arif mau coba, kita coba Ya. di primer dulu. Primer dulu, ya dasar-dasar dulu ya. betul. Iya. Karena kalau kita lihat ini kan catnya ini pagar rumah. Biar otomotif banget kita pakai cat untuk Asik. otomotif ini dong. Iya. Jadi dasarnya namanya apa nih? Kita pakai epoxy primer surfacer, Oke, 2 epoxy komponen. primer. Ini udah kita mixing, Bang Arif siap Oke. gaskan. Jadi prosesnya itu dia di jaraknya seperti bagaimana? Jaraknya seperti apa Mas Fuad? Jaraknya feel sih sebetulnya ya, cuman Iya. saya biasa di 10 sampai 15 cm. Oke. Jadi sejauh inilah. Oh segitu. Nah, nanti triggernya ditarik full, nanti Bang Arif main smooth, main santai aja. Seperti ini. Ditarik ke samping. Set. Samping itu set, dia. jadi nanti per gap set, 1 kali turun, jadi turun 50%-nya di sini. Terus turun Oh lagi, jadi terus, dia gitu. set gini. Ya, betul. Gitu-gitu ya. Oke. Ah. Ya adalah basic-basic dikit. Saya. Silakan, ini Yes. settingnya udah pas, tinggal Udah tarik pas. triggernya, mainnya slow. Oke, mainnya slow. Main slow. Segini ya. Oke. Oh. Nah. Tarik jangan ragu-ragu. Oke, tadi saya sangat ragu. Good. Ini udah mendadak pro loh ini. Oh, sangat kurang sekali. Ini solo ya. Sepertinya belajarnya saya cukup ya, takutnya makin merusak dasar karena dasar itu sangat penting. Kalau misalkan dasarnya kurang kan nggak bagus juga ya. Betul. Mas Fuad maaf kalau kinerja saya cuma seperti ini.
Untuk tahapannya, karena di sini ada 2 bangunan yang kita cat, kita menuju ke bangunan utama atau kediaman rumah Bang Arif Brata. Yang pertama, untuk eksterior yang paling unik nih ada di dinding pagar ya, pagar depan dan samping rumah. Itu kita kamprot gosok khas, ciri khas teksturnya tukang cat Indonesia. Dan untuk area fasad, kita menggunakan metode rope access. Ada beberapa waktu lalu Bang Arif Brata coba turun dia pakai naik rope access, ternyata bisa juga loh. Setelah itu untuk fasad sudah kita makeover, kita masuk ke bagian area interior rumah. Yang pertama kita kerjain tuh di lantai 2, kamar tidur. Di sana kita nemuin ada di area bawah ya, kurang lebih 1 meter dari atas lantai itu basah. Jadi udah kita blok dan alhamdulillah teratasi dengan warna tentunya pilihan dari Bang Arif Brata sendiri. Setelah kamar tidur utama, kita turun, kita juga mengerjakan area void tangga. Di area void ini juga kita cat menggunakan cat Mobilek. Kita temukan kesulitan di area tangga ini juga hampir sama dengan yang di kamar ya. Cat lama mengelupas karena mungkin daya tutup cat yang lama kurang bagus. Makanya kita alkali sealer dan kita repair dengan baik. Setelah itu, void tangga selesai, kita lari ke ruang utama atau ruang keluarga. Di sini karena bangunannya sangat tinggi, kita menggunakan beberapa metode dengan safety yang terutama ya. Tentunya dengan cara kita perbaiki dulu retak-retaknya, juga cat yang ngelupas kita repair dulu karena ini ruang keluarga jadi harus super maksimal. Setelah area rumah induk ini selesai, lalu kita pindah ke studio. Ternyata kantor Bang Arif Brata ini sangat berjajaran ya antara rumah induk dan studio. Di basement studio ini yang tempo hari temboknya itu bersalju atau keluar alkali namanya. Dia bentuknya seperti kapas, itu juga udah kita treatment, kita sealer dan kita top coat 2 kali masih menggunakan produk Mobilek. Selain itu, di lantai carport ini atau di basement ini, lantainya kita coating menggunakan sport coat. Jadi terutama untuk garasi itu biar cakep ya, karena tadinya semen expose sudah kita coating pakai warna abu-abu. Dan lanjut kita masuk ke dalam studio. Pada lantai 2 ini kemarin setelah dicek sama tim kami, ternyata di situ pH airnya sangat tinggi, bahkan menyentuh garis merah, itu kan sangat bahaya ya buat tembok. Jadi sebelumnya tidak sehat, kita repair, kita dempuh seperti biasa, kita cari sumbernya dan dapat teratasi. Dan di rooftop juga kita coating, full coating pakai cat board coat masih di lantai 2 ya. Jadi untuk tadi ada beberapa dinding, dia masih semen expose, betul-betul semen unfinished. Udah kita rubah menggunakan metode semen wash. Jadi warna yang kita pakai di studio Bang Arif Brata ini untuk dinding semen washnya hanya menggunakan warna abu-abu, hitam, dan putih. Dengan metode towel wash menggunakan alat sponge dan lap. Selanjutnya, yang paling keren ada di pagar. Pagar basement ini kita cat menggunakan cat otomotif full system dari Belcoat dengan warna request by user. Warnanya keren loh, kalian nggak bakalan nemuin warna cakep kayak gitu dengan finishing matte menggunakan clear coat 8200, Dove-nya paling sadis. Saya tuh perasaannya ibarat keluarga di beda rumah, habis diajak ke hotel pulang langsung lihat senang lah pastinya, karena itu salah satu kemauan dari istri juga. Waktu itu kita chat warna-warna ini kali ya, sabar saya bilang. Makanya khusus di kamar kalau kalian bisa lihat di situ full memang keinginan dari Mimong, aku maunya yang seperti ini. Dan saya suka juga karena perasaan pada saat kita masuk ke kamar dengan warna itu tuh bawaannya pengen istirahat, cozy. Ya itu berpengaruh, mood juga berpengaruh gitu, sehingga bangun pagi segar, ayo kita cari uang. Jadi kalian yang berencana untuk ngecat dinding atau media besi pakai Belcoat pun keren. Dan untuk semua full dekoratif bangunan, percayakan sama saya pakai Mobilek pasti bagus banget hasilnya. Kalian yang mau ngecat gedung atau rumah, hubungi kami di Tukang Cat Indonesia. Tukang Cat Indonesia, ngecat keliling Nusantara. Mungkin itu saja testimoni dari saya.
Alhamdulillah saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk tim tukang cat Indonesia, Mas Fuad, Mbak Erna, Mas Nanang, dan seluruh tim, dan Belkot juga, dan juga pastinya mau Wilex. Terima kasih sudah support rumah dan kantor saya menjadi keren dan funky. Oke, buat teman-teman yang mau juga rumah atau kantornya atau apapun yang ingin dicat dengan Tukang Cat Indonesia, langsung saja follow Instagram dari Tukang Cat Indonesia. Terus kalau misalkan kalian mau lihat testimoni pengerjaannya, ada di YouTube-nya juga di sebelah sini ya kan, Tukang Cat Indonesia. Jadi silakan komunikasi aja gitu. Aku ingin menikmati dulu tembok-tembok seni dari rumah dan kantorku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah semuanya.